Bab 526, Cahaya Merah yang Melonjak. Ketika gadis berpakaian hitam mendengar iblis raksasa ini memanggilnya, dia mengerutkan alisnya yang halus. Aura samar energi neraka di antara alisnya hampir meletus, tapi dia menahannya. Aku ingin tahu kemana perginya Mukgu itu. Lin Ming hanya melihat gadis berpakaian hitam itu, dan tidak melihat Mukgu di dekatnya. Gadis kecil yang cantik, kenapa kamu tidak datang dan bermain denganku? Aori memprovokasi lagi. Pada saat ini, beberapa seniman bela diri manusia sudah mundur secara diam-diam. Mereka tidak ingin terjebak dalam sasaran Aori. Mata gadis berpakaian hitam itu bersinar dengan cahaya mematikan dan dia langsung menarik pedang panjangnya dari sarungnya. Seseorang tidak melihat gerakannya, tapi dia dapat dengan jelas mendengar suara tajam dari energi pedang saat melewati udara. Cahaya pedang yang tajam bersinar, mengarah langsung ke dahi Aori. Aori dengan dingin terbatuk, dan menghancurkan cahaya pedang itu dengan tinjunya. Dengan ledakan yang keras, cahaya pedang itu hancur oleh tinju itu. Deng deng deng. Aori mundur 3 langkah, tinjunya diwarnai merah darah. Ekspresi gadis berpakaian hitam itu terkejut di balik topengnya. Lawannya telah menerima serangan pedangnya dengan tangan kosong, tapi dia hanya terpaksa mundur 3 langkah. Tinjunya terluka, tapi dia kurang lebih tidak terluka. Kekuatan iblis raksasa ini tidak kalah dengan miliknya. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada sampah ini, tetapi dia tidak membayangkan kekuatannya akan seperti ini. Jika mereka benar-benar bertarung, maka akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Dia juga memiliki urusan penting yang harus diselesaikan dan tidak ingin membuang waktu terjebak di sini. Dia berbalik dan melangkah pergi. Dengan cepat, sosok mempesonanya tenggelam ke dalam kerumunan, hilang. Pelacur kecil itu, Aori mengutuk, tapi, dia tidak mengejarnya. Dari satu percakapan itu, dia tahu kalau gadis manusia kecil ini sangat kuat. Dia kemungkinan besar adalah talenta terbaik dari beberapa sekte. Meski dia tidak menggunakan senjata, keahliannya menggunakan senjata tidak jauh lebih baik daripada dia menggunakan tinjunya. Namun, tinjunya tidak hanya terluka, tapi dia juga terpaksa mundur 3 langkah. Sungguh sial, aku benar-benar bertemu dengan manusia berbakat terbaik di sini. Aori kecewa. Dia baru saja membual bahwa tidak ada satupun manusia jenius yang bisa menandinginya. Akibat dari hal ini adalah dia dipermalukan di depan umum di depan semua orang, dan juga oleh seorang gadis muda. Gadis kecil itu mampu berdiri tegak melawannya, dan dia juga terlihat berusia sedikit di atas 20 tahun. Kemungkinan besar dia bahkan lebih muda darinya. Saat hatinya terbakar karena amarah dan rasa malu, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Segera, semua orang mundur, jangan sampai mereka menimbulkan masalah pada diri mereka sendiri. Dengan semua seniman bela diri manusia membungkuk atau mundur, Lin Ming yang tampak tenang dan percaya diri secara alami menonjol. Mata Aori langsung tertuju padanya. Anak laki-laki ini, sepertinya ada energi neraka yang terkondensasi di tubuhnya. Apakah itu token pembantaian darah? 12 kota iblis surgawi memiliki token pembantaian darah dalam jumlah terbatas. Token pembantaian darah digunakan oleh seniman bela diri untuk membantu memadatkan energi neraka mereka dan membentuk tato setan surgawi. Jika seseorang tidak memiliki token pembantaian darah, maka energi neraka yang mereka peroleh dari membunuh orang lain perlahan-lahan akan menyebar. Dibutuhkan upaya yang jauh lebih besar untuk memadatkan tato iblis surgawi. Aori sudah tinggal di kota iblis surgawi selama lebih dari setengah tahun, jadi dia peka terhadap energi yang dipancarkan dari token pembantaian darah. Dia yakin 50 hingga 60% bahwa Lin Ming memiliki token pembantaian darah padanya. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seorang anak laki-laki dari dunia Xiantian bisa mendapatkan token pembantaian darah yang bernilai puluhan kristal setan darah tingkat menengah? Meskipun Aori kaya, dia tidak cukup kaya sehingga dia bisa mengabaikan godaan harta karun senilai puluhan kristal setan darah tingkat menengah. Itu harus diketahui di dalam kota Polaris, obat ajaib yang menyelamatkan jiwa seperti pil darah ilahi bernilai 100 kristal setan darah tingkat menengah. Bagi anak alam Xiantian yang membawa harta berharga seperti itu, ya, bukanlah gaya Aori untuk tidak mencurinya. Anak laki-laki, kemarilah, kata Aori sambil menjilat bibirnya. Dia memandang Lin Ming seolah-olah dia adalah mangsa yang lesat. Lin Ming mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apapun dan dia juga berdiri di lokasi yang tidak mencolok. Dan dialah yang paling diperhatikan di antara semua orang di sini. Sial, Tuan Aori memanggilmu. Apakah kamu tuli? Selain Aori, beberapa anteknya berteriak. Bagi penduduk kota banjir matahari, siapapun yang dapat melakukan perjalanan pulang pergi ke salah satu dari 12 kota iblis surgawi dan kembali dengan selamat adalah monster yang kejam. Akan menguntungkan dan bergengsi menjadi antek atau orang seperti ini. Haha, nak, betapa sialnya kamu. Di belakang Lin Ming, penjual pil darah ilahi sedang menikmati kemalangannya. Dia tahu bahwa begitu Aori mengunci seseorang, mereka tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Pergilah, mengapa kamu tidak ikut bersenang-senang? Saat para antek melihat Lin Ming tetap tidak tergerak, mereka semua mengumpat padanya, Cek, dia pikir dia siapa? Ayo beri dia pelajaran. Saat mereka berbicara, mereka semua bergegas ke Lin Ming. Budidaya gadis berpakaian hitam itu terlalu tinggi. Mereka bukan tandingannya, jadi tentu saja mereka tidak akan menyerangnya begitu saja. Tapi menghadapi Lin Ming, seorang amatir ranah Xiantian awal, wilayahnya tidak lebih tinggi dari wilayah mereka dan dia juga manusia.
Ini adalah kesempatan mereka untuk pamer di depan atasannya. Para minion menyerang bersama-sama. Mereka sengaja menghindari titik vitalnya dan menyerang anggota tubuhnya. Jika mereka menghancurkan tubuh seniman bela diri Xiantian ini dan melumpuhkan lengan dan kakinya, maka dia hanya akan menjadi sampah. Ya, cahaya merah berdarah memancar. Lin Ming menjentikkan kelima jarinya, dan 5 segel minum darah terbang seperti anak panah. Cahaya berdarah itu melompat ke udara, memenuhi langit dengan niat membunuh yang dahsyat dan mematikan yang jatuh, menyelimuti semua orang. Semua seniman bela diri di sekitarnya bergidik ketakutan. 1 segel peminum darah terbang ke masing-masing dari 5 antek setan raksasa. Cahaya berdarah menembus kehampaan. Ah! 5 iblis raksasa berteriak kesakitan saat mereka menggenggam tangan kanan mereka. Tangan kanan mereka berguling-guling di tanah, mereka telah dipotong, dengan darah menyembur kemana-mana. Dalam sekejap, Lin Ming telah memotong tangan mereka, tapi dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Apa yang dilakukan anak itu? Lampu merah apa itu? Apakah itu senjata tersembunyi? Dari mana anak laki-laki itu? Dengan satu gerakan memotong tangan 5 setan raksasa, Lin Ming telah menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, jika dia bisa memotong tangan kanan mereka maka dia juga bisa memenggal kepala mereka. Di alun-alun, setiap seniman bela diri, tanpa memandang ras, dan semua vendor serta pelanggan menatap dengan kaget. Mereka telah menunggu untuk melihat betapa menyedihkannya Lin Ming pada akhirnya. Tapi bagaimana mereka bisa menyangka kalau pria berpenampilan muda ini begitu kejam? Faktanya, jika mereka tahu bahwa usia sebenarnya Lin Ming hanya 18 tahun, dagu mereka mungkin akan menyentuh tanah. Lampu merah itu terlalu cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak dapat melihat apa itu. Mereka hanya merasakan energi berdarah yang kental dan bersemangat pada saat itu, dan getaran dingin merayapi punggung mereka. Dasar bocah nakal, Aori meringis. F-Cek, bagaimana dia bisa mendapat nasib buruk hari ini? Kedua manusia muda yang dia temui adalah orang-orang aneh yang tidak normal. Aori juga bisa mengalahkan kelima minion itu dalam sekejap. Tapi, dia tidak yakin apakah anak muda ini memiliki kartu lain yang dia sembunyikan atau tidak. Dengan perkiraan seperti itu, peluang mengalahkan pemuda ini pada dasarnya hanya lemparan koin. Apakah bajingan kecil ini benar-benar pembangkit tenaga listrik awal umat manusia di Xiantian? Bahkan bakat tingkat suci dari Fei tidak bisa menandinginya. Aori menggerutu dalam hatinya. Selama setengah tahun berada di kota Polaris, dia belum pernah bertemu dengan kekuatan manusia yang begitu mengerikan. Namun hari ini, dia berhasil menangkap semuanya. Dia telah menunggangi harimau itu dan sekarang dia tidak bisa mundur. Di dalam Sun Float City, Aori adalah karakter yang terkenal. Jika diketahui bahwa dia ditampar oleh manusia alam Xiantian dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya, maka dia akan ditertawakan di masa depan oleh semua orang. Tidak ada cara untuk melepaskan diri dari situasi ini. Meskipun aku akan kehilangan muka melawan bocah ini, aku akan tetap mencoba yang terbaik. Jika aku bisa mengejutkannya, maka aku akan bisa unggul setidaknya dalam 3 hingga 5 gerakan. Jika itu terjadi, saya bisa mundur saja dan menganggapnya sebagai pengunduran diri yang terhormat. Saat Aori memikirkan hal ini, dia dengan dingin berkata, "Wah, aku akui aku meremehkanmu beberapa saat yang lalu. Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Karena kamu melukai anak buahku, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu dapat mengambil 3 gerakanku, maka aku akan membiarkan masalah ini berlalu." Aori menyatakan tanpa malu-malu. Pada saat ini, dia tidak lagi berani merencanakan tentang token pembantaian darah Lin Ming. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana mendapatkan keunggulan dalam 3 langkah berikutnya dan menghindari kehilangan reputasi yang diperolehnya dengan susah payah. Wajah Lin Ming memiliki sedikit senyum mengejek. Dia akan membiarkan si bodoh ini berbuat seenaknya. Ya, Aori mengembangkan senjatanya. Ini adalah tombak tingkat bumi tingkat menengah yang dia beli dari Sun Float Pavilion dengan harga mahal. Dia bahkan belum mengeluarkan senjatanya melawan gadis berpakaian hitam, tapi melawan Lin Ming, dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Nak, kamu tidak akan menggunakan senjatamu. Ketika Aori melihat Lin Ming tidak bergerak, dia merasa sakit. Jika kamu meremehkanku, maka kamu hanya meminta untuk mati. Dunia setan tiran. Aori berteriak keras dan menusukkan tombaknya. Di belakang Aori, bayangan Raja Iblis muncul. Di belakang bayangan Raja Iblis ini ada sepasang sayap yang besar. Saat bayangan Raja Iblis muncul, aura Aori langsung meledak. Rasanya seperti langit dan bumi diaduk oleh tombaknya. Itu adalah tato setan surgawi. Aori serius sekarang. Dia memadatkan tato setan surgawi di kota Polaris. Ia mampu meningkatkan kekuatan keterampilan bela diri iblis. Aku sangat iri padanya. Semua orang menghela nafas. Saat ini, Lin Ming menyerang. Tanpa senjata di tangannya, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan meninju. Tinju penghancur tulang robek tubuh. Esensi sejati yang bergetar dikombinasikan dengan lusinan segel peminum darah saat ditembakkan. Langit dipenuhi dengan kilatan cahaya merah, dan bayangan iblis surgawi bersayap langsung dipotong-potong oleh segel peminum darah. Tepat setelahnya, esensi sejati yang bergetar memecahnya, menghancurkannya menjadi ketiadaan. Apa? Ekspresi Aori berubah. Dia mati-matian semua perlindungan esensi iblis tubuhnya hingga batasnya. Namun, bagaimana esensi iblis dalam tubuh bisa bertahan melawan segel peminum darah yang sangat tajam? Esensi sejati pelindung Aori terkoyak seperti kertas tipis.
Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur, mendarat tak sadarkan diri di lantai. Setelah menang dengan satu gerakan, Lin Ming tidak tergerak. Dengan kekuatannya saat ini, hanya ada sedikit orang di generasi muda yang bisa menjadi lawan yang layak baginya. Belum lagi Aori bahkan bukan talenta terbaik di generasi muda. Rekan Mukgu yang dia temui sebelumnya jauh lebih tangguh. Dia terlalu kuat, Aori bahkan belum mencapai levelnya. Kekuatan ini mungkin tidak mampu menyapu bersih semua orang di lingkungan luar kota Polaris, tapi itu seharusnya cukup untuk menguasai area kecil. Orang ini baru berada di ranah awal Xiantian, tapi dia terlihat sangat muda. Saya tidak tahu sekte mana yang memunculkan bakat seperti ini. Sulit membayangkan bahwa seorang seniman bela diri Xiantian manusia akan mampu berkultivasi hingga tingkat ini. Saat seniman bela diri di sekitarnya mendiskusikan Lin Ming, penjual pil darah ilahi di belakangnya berubah pucat. Di Sun Float City, meskipun pembunuhan biasa di jalanan tidak sering terjadi, hal itu memang terjadi. Jika pemuda ini bisa mengalahkan Aori dengan mudah, maka dia bisa mati dengan mudah. Tidak sulit membayangkan kejadian yang akan terjadi. Saat penjual memikirkan kembali perilakunya yang kasar dan meremehkan Lin Ming, dia merasa merinding merayapi tulang punggungnya. Dia ketakutan. 1000 kaki dari alun-alun, seorang pemuda berpakaian hitam tersenyum tipis. "Hoh, kamu benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Saudari junior magang, pemuda ini jauh lebih kuat darimu." Pemuda berpakaian hitam yang berbicara adalah Mukgu. Di sampingnya ada gadis berpakaian hitam, adik perempuannya yang magang, Mukking. Dia benar-benar lebih kuat dari saya, tapi, saya yakin saya akan mampu melampaui dia dalam beberapa tahun ke depan. Kata Mukking, tidak terlalu puas. Melampaui dia, itu mungkin tidak mungkin terjadi. Dia bahkan mungkin lebih muda darimu. Mukgu melirik Mukking dan tersenyum. Bab 527, Perampok. Mukking berusia 23 tahun. Di sektenya, dia adalah seorang Sein yang sedang naik daun. Mungkin saja pencapaiannya di masa depan bahkan melampaui pencapaian Mukgu, dia tidak lebih buruk dari orang seperti Muqianyu. Saat dia mendengar Mukgu mengatakan bahwa Lin Ming mungkin lebih muda darinya, kata-kata Mukking tercekat di tenggorokannya. Tidak ada apapun yang bisa dia katakan. Dia terbiasa mengungguli orang lain, jadi itu sebabnya dia secara refleks mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan dia bisa melewati Lin Ming dalam beberapa tahun. Tapi sekarang dia tahu bahwa Lin Ming lebih muda darinya, dia merasa ini sulit diterima. Ayo pergi. Dia mungkin pergi ke Polaris City. Sebagian besar seniman bela diri yang melewati kota banjir matahari akan pergi ke kota iblis surgawi. Saya tidak percaya saya menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap perampok. Agak menggelikan sekarang ketika saya memikirkannya kembali. Mungkin pada saat itu, jika aku mencoba mencuri darinya, aku mungkin akan dikalahkan oleh tangannya. Kakak magang senior, bahkan kamu pikir kamu bukan lawannya. Kata Mukking terkejut. Sulit untuk mengatakannya, sepertinya dalam beberapa tahun dari sekarang, akan ada pembangkit tenaga listrik super baru di kota Polaris. Mukgu menghela nafas. Manusia yang rela datang ke Blood Slaughter Steppe adalah talenta paling menonjol di kalangan junior. Sedangkan untuk generasi tua, kebanyakan dari mereka berkuasa. Tapi, hanya sedikit yang datang ke Blood Slaughter Steppe, mereka takut akan kutukan aneh dan fantastik yang menyelimuti negeri itu. Bukan hanya itu, tidak ada artinya berpetualang dan mendapatkan pengalaman dengan para junior. Adapun sebagai generasi yang lebih lemah di antara generasi tua, mereka biasanya tidak datang ke Blood Slaughter Steppe juga. Jika mereka lemah pada usia mereka, kemungkinan besar pencapaian mereka tidak akan meningkat lebih jauh. Jika mereka datang ke Blood Slaughter Steppe, risikonya adalah kematian. Mereka mungkin kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia bahkan tanpa kesempatan untuk melanjutkan budidaya mereka. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Dapat dikatakan bahwa Blood Slaughter Steppe adalah tempat berkumpulnya para pemuda paling hebat di benua iblis suci. Di sini, semua orang jenius. Jika seseorang bisa naik peringkat untuk mengalahkan orang lain juga bisa. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, tidak ada yang meremehkan siapapun, meskipun mereka berada di level yang sama. Bahkan jika lawannya masih muda atau wilayahnya rendah, mereka masih memiliki kemungkinan untuk membunuh mereka. Di dalam Blood Slaughter Steppe, bahkan naga tirani pun harus berhati-hati. Kalau tidak, siapa yang tahu apakah mereka akan memprovokasi musuh yang lebih kuat atau tidak. Ketika Mukgu selesai berbicara, dia kembali ke gedung di belakangnya. Mukking mengertakkan giginya, menatap Lin Ming untuk terakhir kalinya, dan kemudian berbalik untuk mengikuti. Pahlawan muda, pil darah ilahi ini, saya akan menukarkannya kepada Anda hanya dengan 10 kristal setan darah tingkat menengah. Saya hanya berharap Anda mengabaikannya. Di alun-alun di Sun Float Pavilion, penjual iblis raksasa yang menjual pil darah ilahi berubah menjadi hijau karena penyesalan saat melihat penampilan mengerikan Lin Ming. Dia tidak hanya melewatkan kesempatan untuk berteman dengan talenta terbaik, tapi dia juga menjadi musuh dalam dirinya. Kota banjir matahari tidak seperti kota pada umumnya. Di sini, ketika seniman bela diri memiliki dendam, mungkin saja mereka akan menindaknya bahkan di jalanan. Ini adalah hal yang sangat normal. Dengan demikian, iblis raksasa sangat ketakutan. Agar tidak menyinggung Lin Ming lebih jauh, dia hanya bisa menawarkan pil darah ilahi ini dengan harga diskon. Jika bukan karena fakta bahwa dia benar-benar membutuhkan kristal setan darah, dia mungkin langsung memberikan pil darah ilahi kepada Lin Ming.
Mendengar vendor mengambil inisiatif untuk bersikap ramah, Lin Ming tentu saja tidak menolak. Saya tidak memiliki kristal setan darah tingkat menengah. Saya hanya memiliki batu esensi sejati tingkat menengah dan kristal setan darah tingkat rendah. Anda dapat menyebutkan harganya dari situ. Penjual itu terkejut. Dari mana asal orang itu? Dia sangat berbakat namun dia tidak memiliki kristal setan darah tingkat menengah. Nilai tukar antara Blood Demon Crystal tingkat rendah dan Blood Demon Crystal tingkat menengah adalah 100:1. Meskipun rasio ini sedikit meningkat, itu karena Blood Demon Crystal tingkat rendah tidak terlalu berguna bagi para jenius, jadi rata-rata orang tidak akan mau menerimanya. Penjual itu mengatupkan giginya dan berkata, 1000 kristal setan darah tingkat rendah, dan Anda mendapat kesepakatan, saya akan menganggapnya sebagai diskon. Saat dia selesai berbicara, dia tanpa daya menatap Lin Ming. Dia hanya berharap Lin Ming akan mengabaikan masalah ini sebelumnya. Di masa depan, dia ingin tinggal di Sun Float City tanpa harus mengawasinya setiap hari. Lin Ming tidak tahu bahwa vendor mengalami masalah seperti itu. Dia juga tidak berencana menolak pil darah ilahi. 2000 kristal setan darah tingkat rendah, kamu bisa menghitungnya. Lin Ming melemparkan cincin spasial, cincin ini milik 6 tetua suku hijau senyap. Begitu penjual mendengar 2000 kristal setan darah tingkat rendah, dia langsung senang. Tampaknya seniman bela diri manusia ini masih cukup baik dan tidak memaksanya ke tepian. Tapi, setelah dia mengambil cincin spasial dan memeriksanya, dia terdiam. Kristal setan darah di cincin spasial ini bisa disebut sampah. Itu benar-benar biji Blood Demon Crystal yang dibuang dan tidak diinginkan oleh siapapun. 2000 kristal setan darah ini bahkan mungkin tidak bisa menandingi 1000 kristal setan darah murni tingkat rendah. Dari mana asal manusia ini? Penjual itu terdiam. Kristal setan darah semacam ini hanya akan digunakan oleh seniman bela diri fana pada umumnya. Dalam situasi ini, penjual hanya bisa menundukkan kepala dan mengertakkan gigi. Dia tidak punya kesempatan untuk menyuarakan keluhannya. Ini adalah aturan besi dari stepa pembantaian darah. Setelah Lin Ming meninggalkan Sun Float City, dia membeli sebuah tunggangan dan segera bergegas. Dia benar-benar tidak memiliki banyak kristal setan darah di tangannya. Dia harus mengisi jumlah yang hilang dengan batu esensi sejati untuk membeli burung bersayap biru. Itu tidak terlalu cepat dalam terbang, tapi Lin Ming terutama menggunakannya sehingga dia bisa beristirahat. Lagi pula, semakin dalam seseorang masuk ke dalam Blood Slaughter Steppes, maka akan semakin berbahaya, dan semakin sering terjadi pembunuhan dan kematian. Lin Ming harus selalu mempertahankan bentuk pertarungan terbaiknya. Saat Lin Ming melaju ke depan, dia bertemu dengan beberapa kelompok seniman bela diri. Di antara mereka adalah manusia, iblis raksasa, fey, dan segala jenis ras lainnya. Saat dia melihat mereka, dia dapat melihat bahwa mereka memiliki esensi sejati yang kental dan murni, dan mereka juga masih muda. Suasana budidaya seni bela diri di benua iblis suci jauh lebih berkembang dibandingkan di benua tumpahan langit. Salah satu alasannya adalah karena ras lain memiliki bakat yang luar biasa dan alasan lainnya adalah karena terdapat begitu banyak ras yang berbeda. Mereka melakukan petualangan setiap tahun dan terus bertarung, jadi lebih mudah bagi pembangkit tenaga listrik untuk lahir di sini. Pertarungan terus-menerus benar-benar merupakan cara mudah untuk menghasilkan orang-orang jenius. Pada zaman kuno, talenta tingkat kaisar kemungkinan besar muncul ketika perang melanda seluruh negeri. Saat Lin Ming mendekati kota Polaris, dia melihat semakin banyak pemuda yang luar biasa, bahkan dia pun tercengang dan takjub. Terutama ras Fey, bakat alami mereka bahkan lebih unggul dari iblis raksasa. Sayangnya, jumlah mereka sedikit, jika tidak, mereka mungkin sudah mendominasi benua iblis suci. Sepanjang jalan, Lin Ming melihat dua pemuda Fey heroik yang ia curigai adalah talenta tingkat Sein. Benua iblis suci awalnya memiliki banyak orang jenius, dan stepa pembantaian darah adalah tempat berkumpulnya sejumlah besar orang jenius ini. Sungguh menakjubkan, meskipun Lin Ming menghela nafas saat mengatakan ini, dia sebenarnya merasa bersemangat dan senang. Idealnya dia berada di sini bersama para pesaing yang bisa memberinya tantangan. Hanya dengan cara inilah kemajuannya menjadi lebih cepat. Lagi pula, mustahil untuk memahami esensi seni bela diri dengan mengasingkan diri secara tertutup. Benar sekali dia datang ke Blood Slaughter Steppes. Kami telah menunggu begitu lama, dan sekarang seekor domba kecil yang gemuk akhirnya tiba. Beberapa mil jauhnya dari Lin Ming, beberapa seniman bela diri nakal berkumpul. Mereka menilai Lin Ming seperti mangsa. Dia hanya berada di ranah awal Xiantian dan tunggangannya normal. Apakah menurutmu dia mungkin terlalu miskin? Meskipun budidayanya lebih rendah, esensi sejatinya sangat kental. Baik atau buruk, dia juga harus menjadi talenta dari sekte besar, jadi dia harus memiliki banyak harta benda. Bagi anak laki-laki Xiantian awal yang berkelana ke stepa pembantaian darah, dia harus benar-benar percaya pada dirinya sendiri. Tapi mereka yang terlalu percaya diri selalu menjadi orang yang mati lebih dulu. Ketika banyak orang jenius mendengar tentang Blood Slaughter Steppes, mereka mungkin bergegas ke sana karena kesombongan mereka, bahkan jika budidaya mereka tidak mencukupi. Karena kecerobohan mereka akhirnya binasa di hutan belantara bahkan tanpa mencapai gerbang kota. Ini karena banyaknya perampok yang ada di alam liar. Para perampok ini sebagian besar berasal dari ras Im. Di benua iblis suci, para Im bisa disebut terkenal karena perilaku ini. Meskipun iblis raksasa adalah pembunuh yang sangat brutal dan haus darah, baik atau buruk, mereka juga memiliki keraguan.
Dalam beberapa hal, ada batasan yang tidak akan mereka lewati. Tapi para im itu serakah, tercela, jahat, dan melakukan segala macam kejahatan dengan gembira. Mereka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka menginginkan kecantikan, dan perilaku mereka tidak normal dan tidak senonoh. Selain Ferals, mereka akan mengejar keindahan setiap ras lainnya. Jika seorang wanita jatuh ke tangan im, mereka akan mengalami nasib paling menyedihkan sebelum disiksa sampai mati. Hehe, jika kita tidak memiliki orang seperti itu, lalu apa yang akan kita makan sebagai saudara? Kata im di depan sambil menjilat bibirnya. Ayo pergi, bunuh dia. Semuanya bergegas keluar dengan kekuatan penuh. Meskipun im ini memiliki budidaya yang melampaui Lin Ming, ada juga banyak manusia di belakangnya. Saat mereka menyerang bersama, rasanya seperti awan gelap energi iblis bergolak di udara. Lin Ming mencibir. Dia bahkan tidak melambat saat dia langsung menabrak awan gelap. Aku sudah mendengar bahwa stepa pembantaian darah dipenuhi dengan pembunuh dan perampok. Saya telah sampai sejauh ini di Bloodslaughter Steppes dan ini adalah kelompok pertama yang saya temui. Jika saya mempertimbangkan tingkat kultivasi saya yang rendah dan fakta bahwa saya sendirian, maka saya dapat dianggap sangat beruntung. Lin Ming tertawa dalam pikirannya. Dia bahkan tidak mengeluarkan tombaknya. Dia menjentikkan 10 jari, dan 10 segel peminum darah ditembakkan. Lampu merah tua menembus kehampaan. Pada saat berikutnya, darah mengalir keluar, mewarnai bumi menjadi merah. 7 atau 8 im telah diiris berkeping-keping oleh segel minum darah Lin Ming. Para im yang tersisa berdiri di sana, tertegun, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Peng peng peng. Kabut berdarah meledak dari mayat para im, berubah menjadi segel peminum darah baru. Segel peminum darah yang dikondensasi dari im juga bagus. Itu tidak lebih buruk dari yang dibuat dari iblis raksasa. Lin Ming bergumam sambil melirik simbol merah menyala di udara. Tampaknya manusia memiliki kekuatan vitalitas terburuk, jadi segel minum darah yang mereka buat juga merupakan yang terlemah. Apakah kamu melihat itu? Anak laki-laki berpakaian biru itu baru saja mengangkat tangannya dan mengirimkan beberapa senjata tersembunyi. Dia langsung membunuh 7 atau 8 im, dan semua im itu memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Para im ini mungkin memiliki karakter yang menjijikkan, tapi kekuatan mereka masih bagus. Mereka sangat pandai melarikan diri. Namun, mereka langsung terbunuh. Siapa pemuda itu? Bahkan bakat tingkat Saint tidak akan begitu menakutkan di alam Xiantian. Menarik, sudah lama tidak ada bakat manusia di kota Polaris. Sayangnya, budidaya orang ini terlalu rendah. Dibandingkan dengan dagu atau mohe dari iblis raksasa, perbedaannya terlalu besar. Keduanya baru-baru ini mempertahankan serangkaian kemenangan total. Saya tidak tahu berapa banyak sayap yang muncul di tato setan surgawi mereka. Sejak seorang seniman bela diri mencapai 12 kota iblis surgawi, mereka akan memiliki tato iblis surgawi yang samar. Ketika mereka mengumpulkan energi neraka, tato mereka akan menjadi semakin padat dan hidup. Ketika mereka mencapai sejumlah energi neraka, tato mereka akan menumbuhkan sayap. Ia akan menumbuhkan 4 sayap, 6 sayap, hingga 12 sayap. Dan cara untuk menjara energi neraka adalah dengan membunuh orang lain, atau mengalahkan mereka sepenuhnya. Dalam tahap pertandingan tantangan kota Polaris pembantaian darah Stepa, kemungkinan kematian lebih dari 60%. Dan, apakah seseorang mati atau dikalahkan, 50 hingga 70% dari total akumulasi energi infernal mereka akan ditambahkan ke tubuh pemenang, sementara sisa energi infernal mereka akan menghilang. Ini adalah peraturan aneh yang mengatur 12 kota iblis surgawi. Dagu, Mohe, ini adalah kedua kalinya Lin Ming mendengar nama-nama ini. Keduanya seharusnya menjadi iblis raksasa yang paling menonjol, aku bertanya-tanya seberapa kuat mereka. Tampaknya juga ada Qi Yan dari Im. Jika mereka cukup terkenal hingga Auri menyebutkannya, mereka mungkin bukan individu biasa. Bab 528, Kota Polaris. Sebelum tiba di Kota Polaris, Lin Ming sudah membayangkan bagaimana tampilannya beberapa kali. Setelah dia merasakan kemegahan istana kekaisaran Dewa Iblis, Lin Ming percaya bahwa meskipun Kota Polaris memiliki tembok setinggi ratusan kaki atau panjang ribuan mil seperti barisan pegunungan tak terbatas yang membentang hingga cakrawala, dia tetap tidak akan menjadi seperti itu, terkejut. Tapi saat dia benar-benar melihat Kota Polaris untuk pertama kalinya, Lin Ming tertegun. Ini adalah kejutan yang datang dari hati. Kota kutub dibangun di atas tebing vertikal yang menjulang 60 hingga 70 ribu kaki di udara. Tebing ini seolah-olah dibentuk oleh dewa. Seolah-olah dewa telah menggunakan pedang surgawi untuk memotong bumi, membentuk sebidang tanah persegi yang melesat ke langit seperti tombak surgawi. Kota Polaris terletak di puncak tebing yang tampak seperti pilar penyangga surga. Tembok kota setinggi ratusan kaki, tapi tidak membentang sepanjang yang dibayangkan Lin Ming. Dindingnya berwarna debu, dan ribuan kabel baja tebal menjulang setinggi 60 hingga 70 ribu kaki ke udara. Itu seperti untaian sutra putih yang terhubung ke galaksi. Setiap benang dan gespernya setebal paha pria. Lin Ming merasa sulit membayangkan betapa beratnya kabel baja ini, atau bahkan bagaimana kabel tersebut dipasang ke tembok kota. Jika dinding dapat menahan beban kabel yang begitu berat, seberapa kokohkah kabel tersebut? Setelah mendekati kabel baja tebal ini, Lin Ming memperhatikan bahwa dari awal hingga akhir, sepanjang puluhan ribu kaki, itu sepenuhnya diukir dengan pola simbol berkilauan yang padat.
Simbol-simbol ini termasuk bahasa iblis raksasa, bahasa kuno alam para dewa, dan bahkan bahasa Fei yang mempesona. Meskipun ada begitu banyak simbol dan seharusnya terkikis selama bertahun-tahun, simbol-simbol itu masih tetap ada, sangat terang dan jernih. Hanya dengan menyentuhnya, seseorang dapat merasakan energi mengalir keluar. Ada perasaan tertekan yang kuat, seolah-olah ada angin yang menyesakkan. Lin Ming tidak bisa membayangkan seperti apa penatua tertinggi yang secara supranatural kuat telah membuka langit dan meletakkan fondasi bagi kota ini. Kota Iblis Surgawi Polaris. Tidak heran ia mengambil nama ini. Ketinggian 60 hingga 70 ribu kaki ini sungguh layak menyandang gelar Polaris. Saat Lin Ming mendongak, dia menemukan bahwa ada banyak seniman bela diri yang memanjat ribuan rantai, langkah demi langkah. Mereka seperti pendaki yang kesepian, perlahan, keras kepala, dan gigih menaklukkan jalur seni bela diri mereka, bahkan jika mereka tahu bahwa kegagalan berarti mereka akan mati. Polaris City membatasi penerbangan. Lin Ming sudah mengetahui tentang hukum khusus di sini. Meskipun mereka tidak menekan esensi sejati, mereka mencegah penerbangan. Jangankan dia, bahkan jika ada tetua tertinggi penghancur kehidupan yang tiba di sini, mereka mungkin harus dengan jujur memanjatnya, selangkah demi selangkah. Rantai tebal ini adalah pintu masuk ke kota. Kalau tidak, bahkan jika seniman bela diri alam Xiantian ingin mendaki tebing setinggi 60 hingga 70 ribu kaki ini tanpa bantuan penerbangan, itu akan sangat sulit. Lin Ming memilih rantai dan mulai perlahan-lahan naik. Rantai tebal ini sangat dingin dan licin. Jika budidaya seseorang tidak cukup tinggi, maka mereka tidak akan bisa memasuki kota. Jika seseorang jatuh dari tebing dari ketinggian ini, maka seniman bela diri alam Xiantian pun akan berubah menjadi lengket. Lin Ming menggunakan 1 jam untuk mendaki sebagian besar jarak dalam sekali jalan. Dia berbalik dan melihat ke bawah. Dari jauh, dataran merah tua yang luas tampak megah dan tak terbatas. Awan melayang di bawah kakinya. Saat ribuan rantai ini menjulang ke langit biru yang luas, seolah-olah rantai itu putus. Gambaran megah seperti itu cukup indah untuk membuat siapapun tercengang. Para seniman bela diri yang naik ke kota Polaris seperti semut kecil yang menaiki rantai. Namun, Lin Ming tahu bahwa ketika para seniman bela diri ini menoleh ke belakang, mereka akan memiliki bidang penglihatan seperti elang di langit. Ini adalah jalan seorang seniman bela diri. Semakin tinggi mereka berdiri, semakin jauh mereka dapat melihat. Saat seseorang akhirnya mencapai puncak tebing, angin kencang bertiup. Angin kencang seperti itu sudah cukup untuk menyapu bersih orang biasa. Di bebatuan abu-abu di puncak tebing, tembok kota telah berdiri tegak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Gerbang depannya setinggi 500 kaki dan terbuat dari logam abu-abu tua. Setiap paku keling gerbang itu sebesar mangkuk besar. Saat ini, gerbangnya terbuka, sepertinya itu adalah rahang besar dari seekor binatang metalik, memakan semua seniman bela diri yang masuk. Tulisan, Kota Polaris ditulis dalam huruf besar pada sebuah plakat di atas gerbang. Surat-surat itu seperti ular drakonik yang terbang di udara, mendominasi dan ganas. Saat Lin Ming masuk ke Kota Polaris, dia bisa melihat semua bangunan dibangun dari batu abu-abu gelap. Semua batu ini tampak primitif, mereka tidak mengalami banyak pemolesan atau pemotongan. Mereka mempertahankan tepian dan sudutnya, memberikan kesan yang kuat dan mendasar. Jalanan cukup lebar untuk dilalui beberapa gerbong bahu-membahu. Pada saat ini, ada banyak pahlawan jenius yang berjalan di sepanjang jalan. Bahkan ada talenta tingkat Sein yang sangat langka di sini. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, itu bukanlah pemandangan yang tidak biasa. Sungguh kaya energi asal dan energi neraka. Kota Polaris luar biasa. Lin Ming memuji. Tapi, pujiannya tidak bertahan lama. Dia tiba-tiba mendengar teriakan keluar dari sebuah gang di jalan, dan semburan darah menyembur ke udara. Seorang seniman bela diri dengan tangan patah datang dengan gila-gilaan keluar dari gang. 4 seniman bela diri melompat keluar setelahnya dalam pengejaran. Tangan para seniman bela diri itu memegang senjata yang berbeda-beda, dan mereka mengirimkan energi pedang dan tombak ke udara, semuanya ditujukan pada titik-titik vital seniman bela diri yang melarikan diri. Jelas sekali, mereka berencana membunuhnya. Adegan ini segera mengingatkan Lin Ming bahwa ini adalah Blood Slaughter Steppes. Di sini, sejumlah besar seniman bela diri hampir secara seragam menempuh jalan pembunuhan. Para seniman bela diri yang menempuh jalur ini dapat mengumpulkan aura hebat mereka dengan membunuh orang lain, dan bahkan menggunakannya untuk membantu meningkatkan kemajuan kultivasi mereka. Oleh karena itu, tidak aneh jika orang seperti ini membunuh orang lain secara sembarangan. Di negeri ini, semua orang mungkin adalah musuh. Selama seseorang membunuh orang lain, mereka tidak hanya dapat meningkatkan metode dan kekuatan budidaya mereka, tetapi mereka juga dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah besar di lingkaran spasial mereka. Namun, jika seseorang ingin menjarah energi neraka, kota kutub untuk menyelesaikan tato setan surgawi mereka harus pergi ke tengah kota di mana konsentrasi energi neraka berada. Di sana, seniman bela diri bertarung dalam tahapan pembunuhan khusus. Lin Ming tidak ingin menimbulkan masalah. Dia mengikuti jalan menuju pusat kota, dan dengan cepat sampai di sumber energi neraka. Di sini, satu-satunya bangunan adalah arena medan perang besar yang mencakup puluhan mil. Selama seseorang melangkah ke medan pembunuhan ini, mereka bisa langsung mencuri energi neraka orang lain dengan membunuh mereka, yang selanjutnya melengkapi tato iblis surgawi mereka.
Ini, Lin Ming belum mencapai arena medan perang ketika dia tiba-tiba merasakan token pembantaian darah yang dibawanya menjadi panas terik. Panas mengalir keluar dari token pembantaian darah, menyebar dan kemudian menyatu ke dalam meridiannya. Pusaran energi neraka yang kecil dan samar berputar di sekitar token pembantaian darah. Pikiran Lin Ming bergerak dan dia segera mengerti. Ini adalah reaksi alami dari token pembantaian darah setelah memasuki area sumber energi neraka. Api yang membara tampak mendesis di lengan kanannya. Saat Lin Ming menyaksikan, dia melihat tato iblis surgawi samar perlahan terbentuk di sana. Gambar ini memiliki dua tanduk setan, taring yang tajam, dan meskipun buram, orang dapat melihatnya memiliki wajah yang luar biasa suram. Ini adalah tato iblis surgawi. Bab 529, Menara Pencakar Langit Kutub. Saat ketika tato iblis surgawi terwujud di lengannya, Lin Ming menemukan bahwa tepat di depannya ada seorang im dengan belati melengkung yang menatapnya. Matanya bersinar, seolah dia mengira Lin Ming adalah mangsanya. Di sampingnya juga ada beberapa im lainnya. Im dengan belati melengkung itu terkikik dan tersenyum. Oh, pendatang baru dan dia juga manusia. Favorit saya adalah manusia. Budidaya pemula ini juga hanya di ranah Xiantian. Keke, dia baru berusia 20 tahun. Dia pasti sangat enak. Saat im dengan belati melengkung berbicara, im lain di sekitarnya tertawa dan bersiul pada Lin Ming. Setelah token pembantaian darah diaktifkan, untuk sementara ia akan bergabung dengan seniman bela diri, membantu membentuk tato iblis surgawi. Jika seseorang terbunuh di luar arena medan perang, maka mereka tidak akan bisa mencuri energi infernal mereka. Jadi, tidak ada im yang menyerang Lin Ming. Lin Ming melirik im dengan belati melengkung. Im ini sangat pendek. Kebanyakan im tingginya sekitar 6 kaki, tapi yang ini tingginya 5,5. Wajahnya penuh lipatan hitam kering yang ditutupi rambut panjang. Hal itu menyebabkan siapapun yang melihatnya merasa jijik. Lin Ming tidak peduli dengan mereka dan langsung berjalan ke arena medan perang. Berdiri di pintu masuk arena medan perang ada 7 atau 8 penjaga. Mereka langsung berdiri di depan Lin Ming, menghalangi dia. Masuk ke Polar Sky Split Tower adalah salah satu Blood Demon Crystal tingkat menengah. Menara Pencakar Langit Kutub. Nama arena pertarungan ini cukup agresif. Namun yang sungguh mencengangkan adalah harga tiket masuknya yang mahal. Harus dikatakan bahwa harga pil darah ilahi yang dijual di kota banjir matahari adalah 100 kristal setan darah tingkat menengah. Tapi, ini hanya cukup bagi 100 orang untuk memasuki arena medan perang, ini benar-benar menyia-nyiakan sumber daya. Meski mereka yang datang ke kota Polaris paling sering adalah talenta dari sekte mereka tetap akan merasakan sakit jika sering keluar masuk arena medan perang. Kristal setan darah tingkat rendah. Lin Ming bertanya. Penjaga arena memandang Lin Ming dengan jijik dan dengan dingin berkata, 200 kelas rendah. Blood Demon Crystal tingkat menengah bernilai sekitar 100 Blood Demon Crystal tingkat rendah. Tapi, penjaga ini sebenarnya telah membuka mulutnya yang keras dan mengatakan 200, dan sikapnya acuh tak acuh. Jelas dia memilih untuk tidak mengambil kristal setan darah tingkat rendah. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian mengeluarkan beberapa kristal setan darah tingkat rendah dari cincin spasialnya. Dia belum memperoleh terlalu banyak kristal setan darah dari suku hijau senyap, dan kualitasnya juga tidak terlalu tinggi. Setelah dia membunuh 6 tetua agung, dia mendapatkan beberapa ribu kristal setan darah tingkat rendah. Bagi para seniman bela diri di Bewitching Cloud Prairie, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Namun, begitu dia sampai di Blood Slaughter Steppes, dia hampir kehabisan tenaga meskipun dia hanya menggunakannya beberapa kali. Perbedaan antara seniman bela diri dari satu negeri ke negeri lain terlalu besar. Lin Ming mengeluarkan 300 kristal setan darah tingkat rendah dan memberikannya kepada penjaga. Penjaga itu dengan tidak sabar menerima 300 kristal setan darah tingkat rendah ini dan kemudian membiarkan Lin Ming masuk ke arena medan perang. Kau membiarkan pengemis seperti itu lewat. Penjaga lain bertanya. Karena dia ingin mati, maka dia bisa melanjutkan. Orang-orang ini selalu berpikir bahwa Menara Sky Split adalah tempat santai yang bisa mereka datangi untuk berpetualang. Mereka hanya akan menyadari bahwa mereka hanyalah pupuk yang tidak berarti setelah masuk. Penjaga itu menjawab dengan jijik. Saat Lin Ming berjalan ke aula utama arena medan perang, dia menarik napas dalam-dalam saat dia bisa melihat tembok tinggi yang mengelilingi area tersebut. Dia akhirnya menyadari mengapa tempat ini disebut Menara Pencakar Langit Kutub. Medan perang arena ini tingginya ribuan kaki. Awalnya dibangun di atas tebing setinggi 60 hingga 70 ribu kaki ini. Selain pagoda pusat yang tingginya ribuan kaki, itu benar-benar layak disebut Menara Pencakar Langit. Menara Sky Split tebal di bagian bawah dan tipis di bagian atas, itu berbentuk seperti kerucut. Lantai yang lebih tinggi tersembunyi di balik kabut merah yang kabur dan mengganggu. Kabut ini terkondensasi dari sejumlah besar energi neraka. Karena level yang lebih tinggi disembunyikan oleh energi neraka, mustahil untuk melihat seberapa tinggi Menara Sky Split. Lin Ming berjalan ke tingkat pertama Menara Sky Split. Dia menemukan bahwa struktur internal arena medan perang ini jauh lebih kompleks daripada yang dia bayangkan. Saat dia berjalan, dia melihat ada berbagai macam bar, penginapan, restoran, dan bahkan rumah bordil. Lin Ming baru mengambil beberapa langkah ketika seorang pelacur berpakaian mencolok dengan licik mengedipkan mata padanya. Ada banyak pelacur manusia dan fey, dan beberapa dari mereka bahkan adalah seniman bela diri.
Bakat seniman bela diri ini terlalu buruk, dan budidaya mereka terlalu rendah. Dalam hidup mereka, mereka tidak akan mencapai prestasi besar di jalur seni bela diri. Namun, jika mereka terlibat dalam perdagangan seks, mereka masih bisa mendapatkan beberapa kristal setan darah untuk digunakan sendiri. Tidak apa-apa ketika manusia dan pelacur Fei memintanya, tetapi ketika Lin Ming melihat bahwa ada juga pelacur setan raksasa dan Im yang memberinya kedipan genit, dia hampir tersandung. Perutnya berubah. Untungnya, dia memiliki dasar psikologis yang kuat, jika tidak, dia mungkin akan muntah. Pelacur setan raksasa semuanya setidaknya satu kepala lebih tinggi dari Lin Ming, dan payudara mereka seperti dua bola karet raksasa yang tergantung di dada mereka. Kulit biru mereka diolesi bedak tebal. Cukup memuakkan. Tidak perlu menyebut para Im. Mereka pendek, wajah mereka penuh kerutan dan kulit mereka gelap, mereka tampak tidak berbeda dengan monster nenek. Jika Lin Ming baru saja melihat pelacur jenis ini, maka dia masih bisa dengan enggan menerimanya. Lagi pula, ada banyak iblis dan Im raksasa di sini, dan standar estetika mereka mungkin berbeda. Namun, ketika Lin Ming menyaksikan dengan matanya sendiri ketika seorang seniman bela diri Fei laki-laki menarik pelacur setan raksasa ke sebuah ruangan, dia terdiam. Seorang seniman bela diri Fei, selera mereka harus berjalan, Lin Ming bergumam pelan. Dia membayangkan kehidupan di kota Polaris terlalu sulit. Ditambah dengan permusuhan terus-menerus yang memenuhi udara dan mengubah hati, hal itu memaksa orang lain untuk melampiaskan perasaan ini. Bagi sebagian orang, hal itu mungkin membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak normal. Menara pencakar langit ini terlalu besar. Ini menempati area yang panjangnya beberapa mil dan terdapat berbagai macam fasilitas di dalamnya. Setelah saya membayar biaya masuk, saya bisa tinggal di sini selama saya mau. Tidak heran hanya ada sedikit orang di luar. Lin Ming tiba di area arena lantai pertama Sky Split Tower. Dia mendorong pintu hingga terbuka, dan gelombang kelembapan serta kebisingan melewatinya. Lin Ming telah melihat sejumlah tahapan bela diri sebelumnya. Arena berada di tengah, dan dikelilingi oleh tribun penonton. Penonton dengan sopan duduk di tribun di mana mereka dapat mengomentari pertarungan atau bahkan bersorak. Namun di sini, konsep pertarungan ini sepenuhnya ditumbangkan. Ini adalah tempat pembunuhan yang sebenarnya. Udaranya menyesakkan dan fanatik. Arena dipenuhi puluhan ribu kursi. Namun, sangat sedikit dari orang-orang yang duduk. Kebanyakan dari mereka berdiri sambil berteriak, tertawa mesum, atau bahkan mengacungkan senjata di tangan. Ada sejumlah besar orang di sini dari semua ras. Ada iblis raksasa, manusia, Fei. Seniman bela diri setan raksasa pada awalnya kejam dan brutal. Lingkungan seperti ini tentu saja cocok dengan watak mereka. Mereka dengan gila-gilaan melolong dan mengaum seperti binatang buas. Di daerah lain, ada wanita muda Fei. Kecantikan mereka cukup untuk menyebabkan jatuhnya suatu bangsa, mereka adalah putri peri yang keluar dari buku. Tetapi bahkan mereka telah melepas mantel mereka, memperlihatkan kulit indah dan tubuh indah mereka. Mereka memegang gelas anggur merah cerah di tangan mereka, dan sepertinya sudut mulut mereka berlumuran darah. Anehnya itu indah. Lin Ming bahkan melihat seorang seniman bela diri setan raksasa menekan seorang wanita Fei di tempat dan secara brutal menghancurkannya saat pertempuran di atas panggung mencapai klimaksnya. Tapi, wanita Fei ini tampak menikmati ini sambil berteriak sembarangan. Di panggung bela diri, tidak hanya ada seniman bela diri, tetapi juga sejumlah besar budak cantik. Mereka membawa minuman dan mengenakan pakaian minim, itu bahkan tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka mengantarkan anggur dan air ke tribun penonton saat mereka mengalami pelecehan dan meraba-raba para seniman bela diri. Suasana di mana alkohol dan hasrat ual bercampur terus-menerus memancing ketegangan saraf para seniman bela diri yang hadir. Hong hong hong. Di tengah panggung bela diri, iblis raksasa sedang memegang kapak saat dia dengan ceroboh menyerang manusia berbadan besar. Manusia ini tingginya 9 kaki dan lengannya tebal dan melingkar. Tapi, dibandingkan dengan iblis raksasa, dia agak kecil dan kekuatannya juga lebih rendah. Dia telah dipaksa kembali oleh iblis raksasa beberapa kali, dan berada dalam bahaya yang semakin besar. Membunuh. Bunuh dia. Membunuh. 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 Perasaan mania yang kuat memenuhi udara. Dengan energi neraka yang kental di sini, selain katalis alkohol dan nafsu cabul, mudah bagi seseorang untuk kehilangan akal sehatnya dan jatuh ke dalam kegilaan. Mati, mati, haha, setan raksasa meraung. Dia menendang manusia itu ke lantai dan kemudian menebaskan kapaknya ke arahnya. Kaca, tulang belakang manusia terpotong dan jantungnya dibelah dari belakang. Seniman bela diri manusia meratap menyedihkan saat dia meninggal. Ya, pertarungan yang bagus. Zana, kamu terlalu galak, terlalu berani. Setan raksasa betina berteriak. Dari ekspresinya yang bersemangat, sepertinya dia akan bergegas ke atas panggung dan menghancurkan Zana sendiri. Zana jelas adalah monster raksasa-raksasa ini. Pada saat dia membunuh seniman bela diri manusia, energi gelap dan berdarah yang kental keluar dari mayat manusia. Beberapa di antaranya hilang, namun sebagian besar diserap ke dalam tubuh Zana. Setelah menyerap energi neraka ini, Zana merasa seperti dia telah menghisap banyak opium. Seluruh tubuhnya terasa enak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong seperti serigala. Haha, luar biasa. Siapa yang ingin tampil selanjutnya? Zana berteriak kepada penonton yang berteriak-teriak di tribun. Seorang teman dari seniman bela diri manusia yang telah meninggal itu mengamuk dalam kemarahan hingga matanya hampir keluar.
Dia ingin berlari ke atas panggung dan mencabik-cabik Zana itu, tapi dia menahan diri dan tidak pergi. Dia jelas tahu bahwa dia bukan lawannya. Jika dia naik, nasibnya akan sama. Kalian semua sampah liar dan manusia, kalian semua pengecut. Tidak ada di antara kalian yang berani muncul. Cepat kemari supaya aku bisa mencicipi darah lezatmu. Untuk sampah sepertimu yang akan mati di tanganku, itu sudah merupakan kehormatanmu. Haha. Zana tertawa dengan kejam. Saat dia tertawa, begitu pula semua iblis raksasa lainnya yang hadir, saat mereka menikmati mengejek para feral dan manusia bersama-sama. Di kota Polaris, hanya mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang memiliki kualifikasi untuk dihormati oleh orang lain. Jika tidak, nasib mereka hanya akan diinjak-injak dan dibunuh oleh orang lain. Tapi apakah mereka manusia atau feral, mereka identik dengan pengecut. Sial, dia terlalu sombong. Seorang seniman bela diri manusia ingin naik tetapi dia dihentikan oleh temannya. Jangan terlalu impulsif. Dia sudah mencatatkan 5 kemenangan beruntun. Di lantai pertama menara Sky Split, kekuatan orang itu pasti berada di puncak. Dia baru saja membunuh 3 seniman bela diri manusia beberapa saat yang lalu, dan 2 seniman bela diri liar juga tewas di bawah kapaknya. Kami tidak lebih kuat dari mereka yang baru saja naik panggung. Jika kita naik, kita hanya mengirim diri kita sendiri untuk mati. Sial, seniman bela diri manusia itu mengutuk. Akhirnya, dia mampu menekan dirinya sendiri. Lin Ming berdiri di samping seniman bela diri manusia ini dan dengan jelas mendengar percakapan mereka. Orang itu baru saja mengatakan bahwa kekuatan Zana ada di puncak lantai pertama menara Sky Split. Jadi, semakin tinggi aku pergi di Sky Split Tower, semakin kuat seniman bela diri itu, Lin Ming bergumam, aku harus melewati lantai pertama ini sesegera mungkin. Saya harus naik ke level yang lebih tinggi agar saya bisa mengasah kekuatan saya. Bab 530, kemenangan pertama. Membunuh. Menara Sky Split bergema dengan seruan menggelegar ini. Mudah bagi ras-ras besar untuk membentuk faksi yang berlawanan, terutama karena manusia dan iblis raksasa adalah musuh bebuyutan, itu normal bagi mereka untuk saling mengincar di arena. Namun, dalam banyak kasus, sisi kemanusiaanlah yang dikalahkan. Ini karena manusia di kota iblis surgawi lemah pada tingkat individu, dan jumlah mereka juga jauh lebih sedikit daripada iblis raksasa. Memang benar bahwa populasi manusia jauh melebihi populasi lainnya di benua iblis suci. Namun di antara manusia, hanya sedikit yang menempuh jalur pembunuhan, dan bakat mereka juga relatif lebih rendah. Jadi, tidak banyak seniman bela diri manusia yang berkelana ke kota Polaris. Di sisi lain, ras iblis raksasa tidak hanya dipenuhi oleh orang-orang jenius, namun sebagian besar dari mereka memilih jalur pembunuhan. Dengan demikian, sejumlah besar pemuda setan raksasa yang luar biasa ada di kota Polaris. Karena alasan ini, manusia di kota Polaris secara alami berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak memiliki status sama sekali. Adapun Ferals, mereka tidak jauh lebih baik dari manusia. Mereka secara alami lambat dan kurang dalam persepsi, jadi metode kultivasi apapun yang mereka praktikkan, itu kurang efektif. Jadi, semakin sedikit talenta feral, dan semakin sedikit yang menempuh jalur pembunuhan. Dapat dikatakan bahwa selain kota Polaris, kota iblis surgawi lainnya adalah dunia iblis raksasa. Selain iblis raksasa, Im juga memiliki peran kecil. Adapun Fei, jumlahnya sedikit, tetapi berdasarkan kekuatan individu mereka yang luar biasa, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bahkan iblis raksasa yang arogan dan banyak bicara tidak berani mengutarakan omong kosong di depan Fei. Fei yang benar-benar kuat kejam sampai memakan orang lain tanpa meludahi tulang. Terlalu lemah. Saat ini, beberapa wanita cantik Fei sedang tertawa riang di tribun. Sepertinya mereka menikmati darah dan pembantaian yang memenuhi menara Sky Split. Sekarang, bahkan seniman bela diri feral yang biasanya impulsif dan pemarah hanya bisa dengan sabar menanggung penghinaan ini. Tak satu pun dari mereka melompat ke atas panggung untuk menghadapi Zana. Zana termasuk yang terkuat di antara yang terkuat di level pertama menara Sky Split. Meskipun Ferals ini memiliki persepsi yang lebih rendah, mereka tidak bodoh. Mereka tahu kapan mereka bisa bertarung dan kapan mereka tidak bisa bertarung, jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Ayo pergi. Beberapa seniman bela diri manusia tidak dapat menahan tekanan dan ingin meninggalkan arena. Mereka benar-benar tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menahan tekanan semacam ini, namun mereka masih mengatakan ingin menempuh jalur pembunuhan. Pergilah dan cepat pulang. Zana dengan keras diejek. Sekelompok seniman bela diri manusia memerah, dan mereka semua mengepalkan tangan. Seorang seniman bela diri manusia bertubuh lebih kecil berusia 20-an hampir tidak tahan dengan hinaan yang berulang-ulang dan hendak melompat ke atas panggung sendiri. Jangan gegabah. Seorang seniman bela diri yang lebih tua dan berpakaian hitam menekan tangan seniman bela diri yang lebih kecil itu. Hei, nak, apakah kamu punya nyali untuk maju? Zana merasa sombong. Pada saat ini, Lin Ming dengan tenang berdiri. Dia berkata, saya akan datang. Lantai pertama menara Sky Split sangat biasa dalam hal kekuatan. Lin Ming ingin melewatinya dengan cepat, dia tidak ingin terjebak di sini lebih lama dari yang dia butuhkan. Sosoknya bersinar dan dia terbang ke atas panggung. Ketika beberapa seniman bela diri manusia akhirnya melihat rekan mereka memasuki panggung, mereka merasa senang. Tapi,
Ketika mereka menemukan budidaya Lin Ming, mereka semua tercengang. Kegembiraan dan kebahagiaan itu pun tenggelam dalam kesuraman yang mendalam. Alam Xiantian awal, meskipun mereka bisa melihat bahwa esensi sejati Lin Ming adalah murni dan tebal, jauh melebihi seniman bela diri alam Xiantian awal lainnya, faktanya adalah budidayanya terlalu rendah. Antara manusia dan iblis raksasa, bahkan ketika manusia berada di alam yang sama atau sedikit lebih tinggi dari iblis raksasa, mereka tetap lebih lemah. Apalagi, budidaya Lin Ming lebih rendah dari lawannya. Ini, kulit seorang seniman bela diri manusia berubah menjadi jelek, dia tidak tahu harus berkata apa. Lin Ming memiliki masa depan yang baik, tapi sekarang dia bertindak kali ini, dia telah menyerahkan dirinya pada pembantaian. Kematian yang tidak berarti ini hanya akan membuat para iblis raksasa semakin menertawakan mereka. Seperti yang mereka harapkan, ketika iblis dan im raksasa melihat Lin Ming melompat ke atas panggung, mereka tertegun pada awalnya dan kemudian mereka semua langsung tertawa. Tidak ada manusia yang tersisa. Mereka benar-benar membiarkan bayi kecil lahir. Haha, ranah awal Xiantian, aku tidak salah. Dia bahkan tidak cukup untuk digunakan sebagai tusuk gigi. Yo, anak laki-laki itu berpenampilan kecil yang akan sangat disayangkan jika dia meninggal. Datanglah ke kakak perempuan di sini, kakak perempuan ini akan sangat menjagamu. Seorang wanita Fei yang melengkung dan menawan terkikik. Di kota Polaris, bahkan jika seseorang adalah manusia seniman bela diri, mereka biasanya haus darah dan kejam, hanya sedikit yang tampan. Di atas panggung, Lin Ming menutup telinga terhadap komentar-komentar ini. Zana menyilangkan tangan di depan dada dan menatap Lin Ming dengan senang di matanya. Hehe, di kota Polaris, ada banyak orang idiot yang menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah, tapi aku belum pernah melihat orang sebodoh kamu. Seorang anak laki-laki Xiantian awal berpikir bahwa dia bisa menantangku. Apakah ini pertama kalinya kamu keluar dari sektemu? Apakah menurut Anda semua seniman bela diri lain di sini sama dengan sampah di sekte Anda, tipe yang bisa Anda kalahkan? Lin Ming dengan tidak sabar menatap Zana dan bertanya, apakah kamu di sini untuk bertarung atau kamu akan terus mengoceh? Begitu Zana mendengar kata-kata Lin Ming, dia merengut. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata kepada Lin Ming, anak kecil yang sombong, kamu tidak tahu apa artinya mati. Aku akan mengantarkanmu ke neraka. Zana tiba-tiba mengembangkan kapak besar dan menebang Lin Ming. Keagungan kapak dipadukan dengan esensi iblis yang bergolak di belakangnya. Itu mirip dengan binatang buas purba yang mengaum, tertiup angin. Saat Lin Ming berdiri di sana, dia samar-samar bisa mendengar pekikan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam esensi iblis. Lin Ming menelusuri cincin spasialnya, dan tombak komet ungu muncul. Guntur merah menyala bergerak di atas ujung tombak. Guntur setan pemadam darah. Kaca, lampu guntur merah itu seperti ular piton merah yang melesat ke arah sana. Kekuatan guntur sangat ampuh dalam memusnahkan hantu dan setan. Setelah guntur iblis pemadam darah bertabrakan dengan awan gelap esensi iblis, itu seperti batang besi panas membara yang dimasukkan ke dalam salju. Terdengar suara, cici-cici, saat awan esensi iblis dengan cepat mencair. Zana terkejut. Dia berpikir bahwa dia akan mampu membagi Lin Ming menjadi dua dengan satu serangan, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dialah yang akan ditekan. Potongan bayangan hantu. Saat Zana melihat ular piton merah besar berlari ke arahnya, matanya bersinar dengan cahaya suram. Dia menebaskan kapaknya ke kepala ular piton itu. Peng, lengan Zana kaget dan mati rasa. Dia langsung mundur, darah di tubuhnya membengkak. Dia baru saja berhasil memaksa kembali guntur iblis pemadam darah, dan pada saat ini, pikirannya dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Dalam sepersekian detik, Lin Ming tidak memberikan Zana kesempatan untuk pulih. Dia langsung melangkah maju, momentumnya meledak. Dia menyerang dengan guntur iblis pemadam darah lagi. Dia ingin tinggal di puncak menara Sky Split untuk waktu yang lama. Di masa depan, dia akan menghadapi berbagai macam lawan. Jika semua gerakannya terungkap, maka secara alami dia akan berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya. Karena itu, dia berulang kali menggunakan guntur iblis pemadam darah. Guntur iblis pemadam darah pada awalnya adalah kekuatan guntur yang condong ke arah jalur iblis, itu bagus untuk melengkapi metode budidaya iblis. Saat ini, itu sangat cocok. Persetan, Zana meraung. Kedua matanya merah dan gila. Dia meraih kapaknya dengan dua tangan, dan menebang Lin Ming. Tapi saat ini, bentuk Lin Ming bergetar dan memudar. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, ditampilkan, dan dia menghindari serangan ini dengan kecepatan seperti hantu dan setan. Bang! Di belakang Lin Ming, ubin batu abu-abu pecah. Di bawah ubin ini terdapat lapisan baja gelap tebal yang didukung oleh formasi susunan. Saat serangan kapak ini ditebas, ia meninggalkan bekas yang dangkal di permukaan. Bocah ini sulit untuk dihadapi. Setelah serangannya gagal, sosok Zana pun melintas. Tapi, dia tidak bisa menghindari tombak Lin Ming. Cahaya tombak padam. Guntur iblis pemadam darah mengejar Zana, menembak ke arahnya. Zana meraung dan meninju guntur iblis pemadam darah. Terjadi ledakan saat guntur iblis pemadam darah meledak. Namun seluruh tubuh Zana lumpuh, dan tinjunya hangus hitam. Mati. Tombak Lin Ming tenggelam, langsung menusuk ke arah jantung Zana. Kristal iblis ras iblis raksasa terletak tepat di jantung mereka. Ah! Mata Zana memerah. Menghadapi ancaman kematian, dia meletus dengan 120% kekuatannya.
Dia dengan kejam menggigit lidahnya, menggunakan rasa sakit untuk menghilangkan kelumpuhannya. Kemudian, dia meraih tombak komet ungu, ingin menguncinya di antara kedua tangannya. Tapi saat dia menyentuh tombak komet ungu, esensi sejati berwarna biru muncul. Kekuatan getarannya seperti gelombang pasang yang menghantam lengan Sana, langsung menghancurkannya. Tombak komet ungu dengan mudah menembus jantung Sana. Tombak itu menembus tubuhnya, dan darah keluar dari punggungnya ke angin. Begitu tombak menembus titik vital Sana, Lin Ming tanpa ampun menyelesaikan pekerjaannya. Dia memutar tombak panjangnya, menghancurkan kristal iblis Sana hingga berkeping-keping. Tubuh Sana bergetar dan dia menatap Lin Ming. Saat dia memandang Lin Ming dengan tidak percaya, kehidupan memudar dari matanya yang merah. Dari awal pertempuran hingga kematian Sana, hanya 4 atau 5 napas waktu telah berlalu. Saat ini, semua iblis raksasa dan Fei yang tertawa dan mengejek telah membeku di tempatnya. Sana meninggal. Sana, yang kekuatannya termasuk yang tertinggi di antara yang tertinggi di seluruh lantai pertama menara Sky Split, telah meninggal, dan dia juga telah mati di tangan seorang seniman bela diri manusia alam Xiantian awal. Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Semua seniman bela diri manusia yang merasa kasihan dan menyesal terhadap Lin Ming mulutnya terbuka lebar, sampai pada titik di mana sebutir telur bisa masuk ke dalamnya. Pemuda berusia 20 tahun ini sebenarnya telah mengalahkan Sana. Kesenjangan besar yang ada antara seniman bela diri manusia dan iblis raksasa telah lama tertanam dalam hati orang-orang ini. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka tidak punya pilihan selain mengakui kebenarannya. Mereka menatap mayat Sana yang digantung di tombak Lin Ming. Dari punggung Sana, darah masih menggelegak. Peng! Kabut berkabut keluar dari mayat Sana, terbang ke tangan Lin Ming di mana ia dengan cepat mengembun menjadi segel minum darah, dan kemudian segera menghilang. Adapun jenazah Sana dengan cepat layu hingga menjadi mumi yang mengering. Lalu Lin Ming membuangnya seperti karung rusak. Sana ini benar-benar pemuda yang luar biasa di antara para iblis raksasa. Vitalitas darahnya sangat kuat, sempurna untuk membuat segel minum darah. Setelah membunuh seseorang dan menyedot darah mereka, tidak ada perubahan ekspresi di wajah Lin Ming. Dia berbalik, matanya menyapu arena saat dia dengan jelas berkata, siapa selanjutnya? Anak ini, semua ekspresi seniman bela diri setan raksasa terhadap Lin Ming telah berubah. Dia hanya menggunakan 4 atau 5 napas waktu untuk mengalahkan Sana. Sekarang tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Wanita Fei yang menggoda Lin Ming menahan senyumnya yang menakjubkan. Dia sebenarnya mempraktikkan metode budidaya penyerap darah. Ini bisa dianggap sebagai jalur iblis di dalam jalur iblis, jalan pembunuhan yang sebenarnya di antara jalan-jalan pembunuhan. Anak kecil ini terlihat seperti binatang lucu yang tidak berbahaya, tapi saya tidak pernah membayangkan dia akan mempraktikkan metode budidaya yang kejam seperti ini. Saya hampir tertipu oleh penampilannya. Wanita Fei itu agak takut. Jika dia benar-benar mencoba menggoda Lin Ming sehingga dia bisa menyedot esensi yang, maka dia mungkin orang yang dimakan tanpa satu tulang pun tersisa. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.